Perkenalkan, nama saya Sarwaro Tikan. Saya dari kelas Hukum Laut L. Saya ingin mempresentasikan materi hukum laut. Apa itu hukum laut Indonesia? Hukum laut Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang wilayah perairan di Indonesia. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasionalnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau melalui deklarasi de Juanda pada bulan Desember tahun 1957. Wilayah laut tersebut terdiri dari laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia. Perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau beserta dasar laut yang berbeda di bawahnya. Deklarasi de Juanda tersebut tetap mengakui hak-hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia, serta pipa-pipa dan kabel-kabel yang telah ada di dasar laut. Materi deklarasi tersebut kemudian dijadikan materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sejarah hukum laut dari pertentangan antara Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda, timbul Battle of the Books yang berkisar antara teori Marylebone, Belanda, dan Marcausum, Inggris. Marylebone adalah suatu teori yang mengemukakan bahwa laut adalah sesuatu yang tidak mempunyai batas sehingga tidak dapat dimiliki. Marcausum adalah teori yang menyatakan bahwa laut dapat dimiliki oleh suatu negara. Sejarah kemudian membuktikan kedua teori tersebut tidak dapat mempertahankan ajaran masing-masing. Kemudian Grotius dalam bukunya De Jure Belli Species 1625 mengakui bahwa laut sepanjang pantai suatu negara dapat dimiliki sejauh yang dapat dikuasai dari darat. Pada tahun 1703, Cornelius van Benckershoek, seorang penulis Belanda, dalam bukunya De Dominio Maris Dissertatio menyatakan bahwa negara pantai berhak atas lajur laut sejauh yang dapat dikuasainya dari darat. Pendapat ini sama dengan Grotius dengan dikeluarkannya buku tersebut, maka berakhirlah pertentangan antara Inggris dan Belanda. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesatuan pandangan dan praktik negara-negara yang menyeluruh tentang lebar laut wilayah. Sejak akhir abad 19 muncul pemikiran-pemikiran baru tentang hakikat hukum laut dan lebar kelautan wilayah. Oleh karena itu, sejak akhir abad 19, bermunculan berbagai organisasi dan lembaga internasional yang membahas masalah-masalah tersebut. Mengapa hukum laut penting? Adanya hukum laut dalam suatu negara membuat semakin memperkuat eksistensi suatu negara di dunia. Namun tak hanya hukum laut saja yang penting, keberadaan rakyat yang beraktivitas dan bermukim di dalam tempat tersebut, adanya rakyat yang banyak, serta batas-batas negara yang jelas sangatlah penting bagi terbentuknya suatu negara. Dasar hukum laut dari pernyataan resmi itu jelas bahwa pemerintah Indonesia itu menggunakan dasar hukum internasional yang lazim, disebut UNCLOS 1982. Apa sebenarnya UNCLOS itu? Ini adalah singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea, dalam kurung UNCLOS, yang sering disebut Konvensi PBB tentang hukum laut.